Baik, selamat siang. Untuk materi kuliah sistem proteksi petir untuk siang hari ini, saya lanjutkan mengenai sistem proteksi pada bangunan ini ya. Ya. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Ini bacaannya apa nih? Frekuensi sambaran petir yang dibolehkan. Ya. Baik. Jadi ini materinya mengenai kebutuhan sistem proteksi pada bangunan gedungnya. Biasanya gedung-gedung yang tinggi itu memerlukan sistem proteksi petir. Nah, untuk menentukan suatu gedung itu diperlukan sistem proteksi atau tidak, ya, ini perlu mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah suatu gedung itu perlu dipasang sistem proteksi petir atau tidak, atau SPP ini ya. Ini frekuensi sambaran petir yang dibolehkan atau NC pada bangunan gedung. Harga NC harus diperkirakan melalui analisa risiko kerusakan dengan memperhitungkan faktor yang cocok sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis bangunan. Yang kedua, keberadaan bahan mudah terbakar atau mudah meledak yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah langkah tindakan yang mendukung untuk mengurangi konsekuensi akibat petir. Kemudian berapa jumlah manusia yang perlu diperhatikan dengan adanya kerusakan yang di gedung tersebut. Kemudian jenis dan kepentingan layanan terhadap masyarakat yang menjadi perhatian. Kemudian nilai dari harta benda yang diderita akibat kerusakan, dan yang faktor lainnya tergantung pada klasifikasi bangunan atau gedung ya. Kemudian ini adalah frekuensi sambaran petir langsung atau MT direct yang diperkirakan pada bangunan gedung. Nilainya adalah frekuensi rata-rata tahunan sambaran petir langsung atau ND ke bangunan gedung dapat dihitung dari persamaan D sama dengan NG. NG itu adalah sambaran petir ke bumi. AE itu adalah area cakupan ekivalen dari bangunan gedung kali 10 pangkat min 6 ya per tahun. NG-nya ini densitas sambaran ke tanah rata-rata tahunan atau sambaran petir ke ground, ke bumi ya. Nah, ini adalah gambar satu area cakupan ekivalen sebuah bangunan gedung di daerah datar, yaitu area permukaan tanah yang dianggap sebagai bangunan gedung yang mempunyai frekuensi sambaran petir langsung tahunan ya. Kemudian ini adalah area cakupan ekivalen untuk bangunan gedung di daerah yang berbukit ya. Ini kelihatan. Jadi kalau berbukit itu seperti contohnya di kampus Tembalang gitu ya. Itu antara tanah di bundaran di depan BRI ya. Itu kan kalau dibandingkan dengan kampus teknik sipil gitu ya, itu kan lebih tinggi tanahnya yang ada di teknik sipil ya. Kalau teknik sipil, kemudian PWK, dekanat, itu mungkin hampir sama ya, hampir sama. Kemudian yang gambar 3 adalah area cakupan ekivalen.
Gambar 3, area cakupan ekivalen. Sebuah bangunan gedung dengan adanya bangunan gedung sekitarnya, ya. Ini yang disebut zona proteksi petir. Ya. Ruang yang diproteksi atau yang dilindungi harus dibagi ke dalam zona proteksi petir menurut tingkat ancaman perusakan akibat pulsa elektromagnetik petir dan menunjukkan lokasi untuk titik pengikat pada perbatasan zona. Zona dicirikan oleh perubahan mencolok dari kondisi elektromagnetik pada perbatasannya. Ya. Jadi zona proteksi petir dibagi menjadi zona proteksi petir pertama, kedua, dan seterusnya. Zona proteksi pertama dibagi lagi menjadi zona proteksi petir A, B, dan seterusnya. Contoh untuk pembagian bangunan gedung ke dalam beberapa zona proteksi petir dan pengikatan yang sesuai. Ya. Ini contohnya ada sistem proteksi petir eksternal, ya. Sebentar supaya kelihatan. Kursornya bisa dilihat ini, William. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ini adalah sistem proteksi petir. Ini kebetulan dipasang langsung dari tanah gitu ya ke atas. Contohnya ini misalnya tower Telkomsel yang ada di sebelah timurnya gedung teknik elektro. Ini contohnya ya. Kemudian ini adalah gedung teknik elektronya ya. Kemudian misalkan ini adalah ruang Kaprodi S1 misalnya, ya. Nah, yang pertama ini adalah zona proteksi petir untuk yang bagian pertama yang A di sini. Kemudian yang ini adalah zona proteksi petir yang pertama atau 0 yang bagian B, ya. Nah, ini adalah gedungnya. Gedung bangunan gedung sebagai presis 1 ya, jadi kasih zona proteksi pertama, zona proteksi petir yang 1. Kemudian ZPP1 ini dilengkapi dengan batang pengikat 1 pada perbatasan zona proteksi petir. Ini ada 0A, 0B, dan ZPP1. Kemudian ini ada ikatan perisai 2, ini ada kabel saluran, ada sistem termalisasi bumi, ini maksudnya ke ground ya. Nah, sementara sistem proteksi petir eksternalnya itu sendiri ini juga di grounding ya. Kemudian ada ruang Kaprodi S1 di sini. Nah, ruangan sebagai perisai 2 kemudian diberikan ini namanya zona proteksi petir 2, ruang komputer. Nah, di ruang Kaprodi di sini dilengkapi dengan batang pengikat 2 pada perbatasan ZPP1 dan ZPP2. Ya. Bagian luarnya adalah ZPP1, bagian dalamnya adalah ZPP2. Oke ya. Kemudian metode proteksi pada gedung. Ada 3 cara untuk menghitung proteksi pada gedung. Metode itu ada 3. Yang pertama adalah metode sudut proteksi atau angle protection. Ini cocok untuk bangunan gedung atau bagian kecil dari bangunan gedung yang lebih besar. Nah, metode sudut proteksi itu yang ini, yang memiliki sudut alfa. Yang ini, ya, ini adalah sistem proteksi petir eksternalnya di sini, di mana SPP-nya ini memiliki tinggi sebesar H.
Ini adalah ruang terproteksi, artinya ruang yang terlindungi. Kalau ada bangunan yang berada di dalam ruang terproteksi di sini, itu aman dari sambaran petir. Ya. Ini kalau metode pertama. Metode yang kedua itu metode bola bergulir ya, atau rolling spare, cocok untuk bentuk bangunan yang rumit ya. Nah, kalau menghitung ruang proteksi menggunakan metode bola bergulir atau rolling spare ya, ini R atau jari-jari dari proteksinya itu menggunakan tinggi dari SPP-nya. Ya. Nah, ini tingginya sekian, nah, kemudian ditarik sebagai jari-jari. Ya. Nah. Yang ketiga yaitu metode jala untuk keperluan umum dan khususnya cocok untuk proteksi permukaan yang datar. Ya.